Pada bagian selanjutnya adalah matriks inverse. Yang pertama-tama, perhatikan definisi ini. Jika matriks persegi A dan B mempunyai ukuran yang sama, sedemikian hingga memenuhi ini, A kalikan B sama dengan B kalikan A sama dengan I, maka dikatakan matriks A merupakan matriks non-singular atau invertible. Artinya invertible ini matriks A mempunyai inverse, dan matriks B ini adalah inverse dari matriks A. Jadi jika kita perhatikan A dikalikan B, dia akan menghasilkan matriks identitas, maka inverse dari A ini adalah matriks B. Jadi biasanya inverse kita notasikan dengan ini, A pangkat minus 1. Jadi B itu adalah inverse dari matriks A. Dan ketika B dikalikan A itu juga menghasilkan matriks identitas, sehingga A ini merupakan inverse dari B, gitu ya. Maka kedua matriks ini, A dan B, itu adalah matriks yang saling inverse. Sehingga ketika dikalikan baik dari kiri maupun dari kanan, dia akan menghasilkan matriks identitas. Oke, selanjutnya buktikan matriks berikut saling inverse. Jadi kita uji terlebih dahulu A kalikan B. Jadi apakah dia menghasilkan matriks identitas, seperti itu. Jadi untuk elemen yang pertama, elemen baris 1 kolom 1, berarti kita mengalihkan baris 1 dari matriks A dengan kolom 1 matriks B. Jadi 2 dikalikan 3 ditambah minus 5 dikalikan 1 ya. Lalu yang ini berikutnya 2 dikalikan 5 ditambah negatif 5 dikalikan 2. Lalu baris 2 kolom 1 minus 1 dikalikan 3 ditambah 3 kali 1. Berikutnya negatif 1 dikalikan 5 ditambah 3 kali 2. Ini menghasilkan ini 6 dikurangi 5 itu 1. 10 dikurangi 10 0. 3 dikurangi 3 dia 0. Ini 1. Ini merupakan matriks identitas. Oke, selanjutnya B dikalikan A. Jadi kita pandang ini elemen baris 1 kolom 1, berarti kita gunakan ini baris 1 dari matriks B dikalikan kolom 1 matriks A. Oke, ya, jadi 3 dikalikan 2 ditambah 5 dikalikan minus 1. Lalu berikutnya baris 1 kalikan kolom 2. Jadi 3 dikalikan minus 5 ditambah 5 dikalikan 3. Sekarang yang baris 2 kolom 1, berarti ini 1 dikalikan 2 tambah 2 kalikan minus 1. Selanjutnya 1 dikalikan minus 5 ditambah 2 dikalikan 3. Ini kita sederhanakan menjadi 6 dikurangi 5 itu 1. 15 kurang 15 0. 2 dikurangi 2 itu 0. Minus 5 tambah 6 itu 1. Sehingga ini matriks identitas. Karena dia memenuhi ini, A kalikan B sama dengan B kalikan A sama dengan I, maka matriks A dan B merupakan matriks yang saling inverse. Oke, definisi berikutnya, jika matriks A merupakan matriks persegi, yang perlu kita perhatikan, matriks A ini harus mempunyai ukuran jumlah baris dan jumlah kolom yang sama di matriks persegi. Maka inverse dari matriks tersebut didefinisikan sebagai berikut. 1 per determinan dari A dikalikan adjoint dari A. Nah, matriks adjoint itu apa? Jadi matriks adjoint itu bisa kita dapatkan dari transpose matriks kofaktor. Jadi kita harus cari terlebih dahulu kofaktor dari semua matriks A ini. Jadi misal kalau matriksnya berukuran 2x2, di kofaktornya juga berukuran 2x2. Ini C11, C12, C21, C22. Lalu
kita transposkan. Sehingga ini kan diagonal utamanya tetap, ini C12, C21. Ini sama dengan adjoint, matriks adjoint dari katakanlah A tadi. Seperti itu. Oke, mungkin kita bisa lakukan penurunan rumus ya. Misalkan kita gunakan matriks 2x2. Ini elemennya itu A11, A12, A21, A22 ya. Jelas tadi determinan dari A itu sama dengan ini kan, A11 dikalikan A22 dikurangi A12, A21 ya. Oke, sekarang kita tinggal mencari adjoint. Jadi yang pertama kita cari kofaktornya terlebih dahulu. Matriks kofaktor. Jadi C11 dulu, elemen baris 1 kolom 1, berarti positifnya dari minor 11, yaitu A22. Oke, lalu C12, berarti negatifnya dari minor 12, yaitu adalah negatif A21. C21 itu negatifnya minor 21, berarti ini negatif A12. Lalu C22 itu positifnya minor 22, yaitu A11. Jadi kita peroleh matriks kofaktornya sebagai ini, sebagai berikut. Ini berarti C11, C12, C21, C22 sama dengan A22 minus A21 minus A12, terus ini A11 ya, 11. Lalu kita transposkan. Karena ini diagonal utamanya tetap ya, di A22, ini A11, tinggal ini yang bertukar tempat. Jadi ini minus A21 minus A12. Sehingga ini adalah adjoint dari A. Jadi dari sini dengan menggunakan definisi tadi, inverse dari matriks A adalah 1 per determinan A kalikan adjoint A, itu sama dengan 1 per A11, A22 minus A12, A21 dikalikan ini A22 minus A12 minus A21, A11. Nah, mungkin cara mudah untuk menghafalkan ya, untuk adjoint dari A untuk matriks 2x2 itu, elemen pada diagonal utamanya itu dia bertukar posisi ya, jadi pindah tempat ini. Terus elemen pada diagonal sekundernya itu yaitu A12, A21 itu dikalikan negatif 1 gitu. Jadi seperti ini. Ini untuk matriks A yang berukuran 2x2. Oke, selanjutnya di sini ada sifat-sifat matriks inverse. Jika matriks A dan B mempunyai inverse, maka perkalian dari dua matriks itu pun juga mempunyai inverse. Dan kalau dikalikan gitu ya, dikalikan terlebih dahulu, lalu diinverskan, itu akan sama dengan perkalian dari matriks B inverse dengan A inverse. Lalu sifat yang kedua, jika A mempunyai inverse ya, maka transposnya pun juga demikian, punya inverse itu. Dan berlaku sifat A transpose kalau diinverskan itu akan sama dengan matriks A inverse lalu ditransposkan. Seperti itu. Lalu sifat yang ketiga, jika A merupakan matriks mempunyai inverse dan K itu adalah sembarang skalar, maka kalau A inverse diinverskan, dia akan kembali ke matriks semula. Lalu kalau matriks perkalian skalar itu ya, terus diinverskan, itu sama dengan seperka ini ya, sama dengan seperka. Lalu dikalikan matriks A inverse. Seperti itu. Oke, biar lebih mudah kita kerjakan contoh soalnya. Ini temukan matriks A jika A inverse sama dengan 2 min 1 3, 5. Kita bisa gunakan sifat tadi ya, A inverse
Jika kita inverskan, dia akan kembali menjadi A. Sehingga kita mencari inverse dari matriks ini. Nah, dengan cara apa? Karena ini kebetulan matriksnya 2 kali 2, kita bisa gunakan rumus tadi yang telah kita turunkan. Jadi A sama dengan A inverse, diinverskan sama dengan 1 per determinan ya. Determinan dari A inverse dikalikan join dari A inverse. Itu sama dengan 2 dikalikan 5 dikurangi min 1 dikalikan 3 kalikan ini 2 dan 5 dia bertukar posisi, lalu 3 dan min 1-nya dikalikan negatif 1, jadi negatif 3 ini 1, jadi ini sama dengan 1 per 10 ditambah 3, ini 5, 1 minus 3, 2, yaitu ini 5 per 13 ya, 1 per 13 minus 3 per 13, 2 per 13. Jadi matriks A-nya adalah ini. Dan teman-teman bisa membuktikan ya. Jadi A dan A inverse ini dia saling inverse ya. Jadi kalau A dikalikan A inverse, dia akan menghasilkan matriks identitas baik dari kanan maupun dari kiri. Bisa dicoba. Oke, berikutnya temukan matriks A jika 5A transpose diinverskan itu sama dengan minus 3, minus 1, 5, 2. Oke, mungkin kita bisa ubah ya, kita gunakan sifat-sifat yang ada. Jadi 5A transpose diinverskan itu 5 kita pandang 5 sebagai skalar ya. Jadi dia adalah 5 inverse kalikan A transpose lalu inverse gini ya. Jadi ini sama dengan 1 per 5 kalikan A transpose inverse, itu sama dengan ini. Minus 3, minus 1, 5, 2. Sehingga kita bisa kalikan kedua ruasnya ini dengan 5 ya. Jadi didapat A transpose inverse sama dengan minus 3 per 5. Mohon maaf, ini dikalikan 5 kedua ruasnya, jadi ini adalah minus 15, ini minus 5, ini 25, dan ini 10. Oke, berikutnya kita bisa, ya mungkin dari sini bisa ada 2 cara ya. Teman-teman boleh gunakan ini, sifat ini, inverse transpose, atau transpose terus diinverskan. Oke, mungkin kita bisa gunakan yang ini saja, nggak apa-apa. Lalu kita inverskan ya, jadi ini A transpose, inverse, diinverskan. Jadi ini sama dengan A transpose. Jadi kita cari tahu dulu determinannya itu adalah 15 kali 10. Di minus 150 dikurangi minus 5 dikalikan 25. Itu minus 125. Jadi ini positif 125. Lalu ini ditukar gitu ya. Ini ditukar tempat, jadi ini 10 minus 15, dan ini dikalikan negatif 1, di minus 25, ini 5. Sehingga ini dapat 1 per minus 25, ini 10, 5 minus 25, minus 15. Itu sama dengan minus 10 per 25, minus 1/5, ini 1, ini jadi 15 per 25. Ini masih A transpose. Lalu untuk mendapatkan A-nya, kita transposkan. Ini transposkan sehingga didapat ini tetap diagonal utamanya
Dan ini bertukar tempat. Ini -1/5 dan ini 1. Oke. Oke, pada bahasan selanjutnya ini adalah sistem bersama linear. Pada bahasan kali ini kita batasi untuk jumlah dari persamaan itu sama dengan jumlah variabel yang tidak diketahui. Jadi di sini misalkan sistem persamaannya sebagai ini A 1 X1 ditambah A 2 X2 tambah sampai A1N XN sama dengan B1. Ini ada A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah sampai A2N XN. Ini B2. Lalu ini sistemnya persamaannya hingga N1 X1 ditambah N2 X2 sampai ANN XN sama dengan BN. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi ke dalam bentuk matriks ya. Jadi kita bisa memanfaatkan pengertian dari perkalian sebelumnya yang kita dapatkan. Jadi di sini kita bisa pisahkan koefisien dengan variabelnya. Jadi di sini adalah A11, A12, ini sampai A1N. Dan di sini A21, A22 sampai A2N. Ini hingga AN1, AN2, ini sampai ANN. Dan ini dikalikan dengan matriks X-nya ya, variabel yang tidak diketahui ini. Jadi X1, X2 sampai Xn ini sama dengan matriks B. Itu B1, B2 sampai Bn. Nah, jadi ini kita notasikan sebagai matriks A, ini sebagai matriks X, ini matriks B. Dan jika kita amati, matriks A ini merupakan matriks persegi. Dan matriks X ini matriks baris, begitu juga matriks B. Lalu untuk menyelesaikan sistem persamaan ini, jika A dia itu matriks yang invertible gitu ya, invertible atau dia memiliki inverse ya, maka penyelesaian dari sistem ini itu tunggal di mana penyelesaiannya itu dapat kita peroleh itu ya dengan memanfaatkan ini. Jadi ini A dikalikan X bar itu sama dengan B. Jadi dari kedua ruas kita bisa kalikan A inverse ya. Jadi ini A inverse kalikan ini A, ini X, ini berarti A inverse. Jadi dari kiri ya, dari kiri. Jadi ini sebelumnya adalah I ya kan. Jadi matriks identitas, lalu ini A inverse B. Jadi matriks identitas dikalikan sebarang matriks akan menghasilkan matriks itu sendiri. Oke, jadi penyelesaian dari sistem bersama linear itu adalah ini. Kita kalikan A inverse dari L, lalu dikalikan dengan B. Dengan catatan, matriks A itu invertible. Seperti itu. Lalu selain itu kita dapat menggunakan aturan Cramer ya. Aturan Cramer.
Sebenarnya ini sama dengan ulasan yang barusan itu. Jadi jika kita mengatakan bahwa matriks A tersebut adalah invertible, secara tidak langsung kita mengatakan determinan dari matriks A itu tidak sama dengan 0. Gitu. Sehingga kita bisa mencari penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut dengan cara ini. Jadi untuk X1 kita bisa temukan dengan determinan dari matriks A1 per determinan dari matriks A, lalu X2 itu determinan dari matriks A2 per determinan dari A, jadi terus sampai Xn, jadi itu adalah determinan dari matriks An per determinan A. Nah, pertanyaannya sekarang matriks A1, A2, An itu apa? Gitu kan? Jadi matriks katakanlah J itu ya, itu kita dapatkan dengan mengganti ini, didapatkan dengan mengganti kolom ke C ya, kolom ke C matriks A dengan matriks B. Jadi matriks B yang isinya adalah B1, B2 sampai Bn gitu ya. Oke, itu tadi cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Agar lebih mudah mungkin kita bisa beranjak ke contoh. Jadi di sini kita akan menyelesaikan dengan dua cara ya. Jadi yang pertama mungkin kita bisa selesaikan dengan ini, X bar sama dengan A inverse kalikan B. Lalu yang kedua kita gunakan aturan Cramer. Oke, yang pertama. Jadi kita ubah dulu sistem persamaan ini menjadi bentuk matriks ya. Jadi A-nya adalah koefisiennya, jadi ini 1, ini 1, ini 5, ini 6, lalu ini adalah X1, X2, ini sama dengan 29. Nah, perlu juga kita uji ya, apakah determinannya ini sama dengan 0 atau tidak. Jadi determinan dari matriks A ini ya, kita tulis di sini aja. Di determinan dari matriks A itu sama dengan 1 dikalikan 6 dikurangi 1 dikalikan 5. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Oke, jadi karena determinan matriks A ini dia tidak sama dengan 0, otomatis dia memiliki inverse. Oke. Jadi inverse dari matriks itu adalah 1 per determinan A dikalikan adjoint dari matriks A. Jadi kita gunakan rumus yang sebelumnya kita telah turunkan ya. Karena determinannya adalah 1, jadi ini tetap 1 ya. 1 dikalikan adjointnya. Jadi ini ditukar. Ini adalah 6, ini 1, lalu dikalikan negatif 1. Ini negatif 5, negatif 1. Sehingga A inverse sama dengan 6 min 1 min 5, 1. Oke. Lalu penyelesaian dari sistem tersebut kita dapatkan dengan cara mengalihkan A inverse kalikan B. Jadi ini 6 min 1 minus 5, 1 dikalikan B-nya. B-nya adalah 2 dan 9. Jadi didapat 6 dikalikan 2 ditambah min 1 dikalikan 9. Lalu yang ini negatif 5 dikalikan 2 ditambah 1 dikalikan 9. Nah, didapat 12 dikurangi 9 itu adalah 3.
Ini negatif 10 ditambah 9 itu adalah negatif 1. Jadi ini untuk X1-nya itu adalah 3 dan X2-nya adalah negatif 1. Gitu ya. Oke, sekarang kita menggunakan aturan Cramer ya. Aturan Cramer. Jadi karena di sini hanya ada 2 variabel yang nggak diketahui, jadi kita hanya mencari matriks A1 dan matriks A2 ya. Oke. Jadi matriks A1 ini mengganti kolom dari matriks kolom 1 matriks A dengan matriks B. Jadi di sini 2, 9, lalu sisanya adalah matriks A. Jadi ini 1, 6. Dan untuk yang A2, kita ganti kolom keduanya. Ini 2, ini 9. Dan ini tetap jadi 1, 5. Oke. Lalu kita cari determinan dari A1. Itu adalah 2 dikalikan 6 dikurangi 1 dikalikan 9. Jadi ini 12 dikurangi 9 itu sama dengan 3. Lalu determinan dari A2, 1 dikalikan 9 dikurangi 2 kalikan 5. Jadi ini 9 kurangi 10. Itu adalah negatif 1. Oke, jadi ini X1 sama dengan determinan A1 dibagi dengan determinan A itu sama dengan 3 dibagi 1 sama dengan 3. Oke, lalu yang X2, determinan A2 dibagi determinan A. Itu negatif 1 per 1 adalah min 1. Oke, kita jumpai hasilnya ini cocok ya. X1-nya 3 dan X2-nya negatif 1. Oke, itu sekian dari pembahasan matriks kali ini. Selanjutnya kita akan beranjak ke vektor.